A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan, di mana saja kamu berada. Pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, jadi Bu Hatri ini adalah pelopor ataupun pencetus acara sharing session kita hari ini. Jadi saya sebagai warga SMA N2 Kota Serang dan juga anak kelas 12 MIPA 3 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk karena diadakannya kegiatan ini bisa memotivasi kita, bisa mendorong kita untuk semangat menggapai cita-cita kita. Amin. Dan juga semoga bisa menjadi tidak hanya bermanfaat untuk kelas 12 MIPA 3 saja, tapi di luar kelas 12 MIPA 3 ataupun di luar hari ini yang akan mengisi acara sharing session untuk 1 jam ke depan, yang dimana akan membawakan motivasi dan inspirasi kepada ATT semuanya ya. Oke, di sini telah hadir Kak Iqbal Nurwijaya. Halo Kak Iqbal. Halo, selamat siang adik-adik kelas ya, selamat siang. 3. Ya, semoga sehat selalu dan panjang umur. Oke, jadi Kak Iqbal ini adalah lulusan ataupun alumni dari Seman 2 Kota Serang ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Hatri Sri Tatriani dan juga adik-adik, jangan adik-adik lah, teman-teman dari SMA Negeri 2 Kota Serang. Jadi izinkan saya Iqbal Nurwijaya dari Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika menyampaikan pikiran saya yang terkait menikmati proses di masa muda. Selanjutnya itu jadi gini, the important thing is enjoying every moment. Jadi hal yang paling penting itu kalian menikmati setiap momen. Yang bukan itu ya. Jadi diingat-ingat, the important thing is enjoying every moment. Nah, selanjutnya materinya. Nah, berkaitan dengan yang tadi, kenapa kamu harus memperjuangkan dirimu sendiri? Nah, di sini tentukan tujuanmu mau jadi apa. Kalau bagi saya bukan menjadi yang terpandang atau perfect, tapi menjalani setiap proses untuk hidupmu dan tujuanmu, goals, dengan rasa bahagia. Itu yang utama. Itu. Dan yang kedua, kemana arah hidupmu? Nah, di sini biasanya arah hidup nih, ketika udah menemui kegagalan, pasti semangat ataupun keinginan itu bisa buyar, bahkan runtuh. Dan mungkin traumatik. Tapi apa harus menyerah? Nah ini kata-katanya, Bung, hidup ini terlalu buruk untuk orang-orang yang menyerah. Dan terlalu indah untuk orang-orang yang berjuang. Selanjutnya, nah, bagaimana untuk memulai? Di sini, ya walaupun kesannya umum, tapi hal ini yang selalu saya perhatikan ketika saya memulai suatu hal, entah itu untuk belajar ataupun untuk mencapai tujuan saya. Yang pertama pasti saya tidak ada pikiran untuk takut dan menyerah. Gitu. Yang kedua, mulai dari hal yang kecil dan yang mudah diterapkan. Jadi kalau misalkan kalian sebagai contoh lah, kalian mau jadi tentara. Nah, kalau mau jadi tentara itu apa yang harus dipersiapkan? Ya mungkin fisik, kayak gitu kan. Terus kebiasaan-kebiasaan yang disiplin lah, kayak bangun pagi, makan teratur, dan jam makannya juga teratur, kayak gitu. Nah, itu kan sesuatu kebiasaan, hal-hal kecil yang nanti bakalnya sampai ke depan itu bermanfaat terus bagi kalian. Kayak gitu. Lakukan secara perlahan dan sistematis. Jadi, hal-hal kecil yang tadi telah kalian pikirkan itu dilakuin aja perlahan-lahan. Ya mungkin ada bolong-bolong atau gimana, kayak gitu. Kalau secara sistematis ya berarti kan ya harus diatur kapan waktunya kalian belajar, kapan waktunya kalian bersenang-senang, kapan
waktunya kalian untuk serius, kayak gitu kan. Yang keempat, selalu siap untuk tantangan dan perubahan. Nah ini, hasil yang baik atau buruk. Nah hasil yang baik atau buruk ini sebenarnya berpengaruh. Cuma ini berkaitan dengan poin yang terakhir, selalu evaluasi dan introspeksi diri. Entah hasilnya baik ataupun buruk, pasti harus ada pasti ada evaluasi ataupun introspeksi ke diri kita sendiri, kayak gitu. Karena dunia dan manusia ini selalu dinamis, selalu berubah seperti itu. Nah, jadi saya selalu menyesuaikan hal-hal, entah itu kayak bicara, tata etika gitu kan. Karena kalau untuk belajar ya itu tadi seperti yang saya paparkan, saya gini, jadi karena awalnya saya itu pengen jadi seorang farmasi, orang yang di bidang farmasi, tapi tahu-tahu nyasar di sekolah kedinasan ini, jadi saya itu mulai dengan perlahan. Terus ya itu tadi selalu introspeksi diri kan dalam pembelajaran. Saya walaupun dapat nilai yang bagus, apa nilai yang jelek, itu pasti saya selalu review ulang. Oh ini kayaknya kurang yang di sini. Oh saya nilai jelek ini karena saya nggak belajar subbab atau bahasan yang ini, kayak gitu. Kak, izin bertanya. Ya. Kan katanya tadi tujuan cita-cita kakak kan berbeda ya sama sekarang. Ya. Nah itu kayak perasaan kakak gimana? Kan wujud cita-cita awalnya nggak terwujud gitu, kayak yang rasa sedih atau gimana gitu? Ya, sedih itu manusiawi sih. Ya awal sedih kan, terus begitu menghadapi dunia nyata setelah lulus SMA, kok malah keterimanya di BMKG, STMKG yang cenderung itu mengandalkan hitung-hitungan matematika, fisika, dan analisis. Nah, ya udah, saya walaupun awalnya Kecewa. kecewa, sedih gitu kan, cuma ya udahlah, kalau emang udah rezekinya kayak gini, jalanin gitu aja. Masalahnya kalau kata orang-orang kan rencana Tuhan lebih indah kan daripada rencana kita. Ya, dan sampai sekarang ini saya rasa ya itu bersyukur saya malah kuliah nggak bayar, malah dibayar. Jadi pada umumnya memang sekolah kedinasan tuh gratis ya? Ya gratis Bu. Itu. Ya yang satu karir terjamin, yang kedua yang meringankan beban pikiran orang tua. Tapi saya nggak memaksa kalian untuk masuk ke dinasan. Ya mungkin kalian nanti ada lah yang masuk atau nggak ada yang pengen tapi kok malah keterimanya di tempat lain, kayak gitu. Nikmatin prosesnya, tetap selalu belajar, karena kan ya itu tadi, dunia dan manusia itu selalu berubah. Tinggal gimana caranya kamu siap akan tantangan dan perubahan itu. Ya, setiap usaha itu ada pengorbanan pasti. Iya betul. Kalau sekolah MKG itu, itu sebenarnya nanti ranah pekerjaannya tuh ngurusin meteor atau atau ngurusin kayak gimana tuh, biar artinya kan suka apa sih ini nih ininya khususnya di bidang apa gitu. Nah, jadi kalau untuk jurusan saya sendiri ya Bu ya, meteorologi. Itu kan ilmu atmosfer ya Bu. Kaitannya cuaca, angin, terus gelombang laut. Nah, nanti kan tergantung kita ditempatkan di mana. Kalau misal kayak di bandara, contohnya Soekarno-Hatta nih yang terkenal. Itu, iya. Perakiraan cuaca bandara itu dapatnya dari mana ya? Pasti dari kita kan. Entah itu ada badai, entah itu hujan terus take off di delay. Bukan dibatalkan, di delay, ditunda dulu. Nah, itu kan berdasarkan data yang kita kirim kepada ATC atau Air Traffic Control. Kayak gitu. Nah, kalau kayak yang di Pelabuhan Merak, itu kan ada BMKG Kota Serang, kalau kalian tahu lah, kantornya di Tatakan. Nah, itu mereka mengeluarkan peringatan angin kencang. Tsunami itu gitu ya?
Waduh, kalau tsunami beda lagi Bu, itu udah Oh, evakuasi Bu ranahnya beda Bu. lagi. Oh, iya, Beda iya, lagi. tuh kan jadi tahu tuh Ibu juga nih. Nah, angin kencang itu kan jadi kapal ukuran berapa itu boleh bersandar dan tidak boleh berlayar kayak gitu kan. Terus gelombang tinggi. Gelombang tinggi itu nanti kapal-kapal dengan kategori apa yang dibolehkan berlayar dan kapal-kapal yang kategori bagaimana itu tidak boleh berlayar dulu. Seperti itu. Masya Allah. Iya. Hal yang paling penting adalah menikmati di setiap momen. Ih, Masya Jadi Allah. mau momen kecewa, mau momen bahagia itu nikmatin aja gitu, jalani aja. Iya, itulah yang paling Biarkan utama. air mengalir gitu. Iya, betul sekali. Bersyukur itu intinya ya di sana. Dan apa tuh kecewa, sedih, semuanya itu anugerah sebenarnya. Karena supaya kita bisa mensyukuri semua momen yang kita miliki gitu. Itu ya Kak Iqbal ya. Sebenarnya Iya, Bu. dari kesimpulan semuanya lah, yaitu menikmati setiap momen yang ada supaya hidup kita bahagia di tengah tangisan, di tengah kecewaan, di tengah hal-hal yang tidak kita duga, tapi tetap tersenyum bahwa insya Allah apa yang Allah rencanakan itu lebih indah dari apa yang kita rencanakan. Itu yang Ibu ambil dari yang disampaikan oleh Kak Iqbal mulai dari awal sampai akhir, yang mudah-mudahan oleh adik-adiknya semua dipegang kuat-kuat kalimat itu supaya tidak ada istilah obsesi yang berlebihan hingga akhirnya kecewanya tidak dikendalikan. Dan tetap semangat, tidak ada istilah kata terlambat untuk terus berikhtiar, terutama berdoa. Untuk menutup acara sharing session hari ini, mari kita mengucapkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillah. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Kak Iqbal Nurwijaya yang bisa hadir dan mengisi acara pada hari ini, memberikan motivasi, memberikan inspirasi, dan juga memberi kita semangat untuk menggapai cita-cita kita untuk ke depannya.